Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kesempatan malam hari ini Tuhan berikan bagi kami untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu, berbagi kesaksian kami, menaikkan pujian di hadapan-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Dan firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian dari setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan menolong agar pada akhirnya waktu kami sama-sama akan mendengar firman-Mu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia. Mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman Permata semua. Bersyukur kesempatan ini kita boleh sama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan juga temanya yang diberikan kepada kita, The Sacred Search ya. Mari kita buka dulu di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Kita nanti akan lihat ayat ini sama-sama, tapi nanti saya juga akan coba jelaskan ada bagian lain juga. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14. Mari jika sudah ketemu, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 ya. 1, 2, ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Wah, ayatnya jelas sekali. Saya pikir tanpa penjelasan pun kita sudah tahu ini nasihat firman Tuhan. Ini sebenarnya awalnya konteksnya bukan hanya di dalam realita relasi pacaran ataupun pasangan hidup, tetapi asal awalnya ini sebenarnya dalam relasi apapun. Jangan menjadi sama dengan dunia. Jadi pada waktu itu kalau teman-teman nanti baca konteksnya itu termasuk konteks bisnis ya. Karena apa? Pada waktu itu kalau berbisnis, kalau kita partner bisnis, salah satu yang dilakukan adalah ikut menyembah dewanya orang yang lain ya. Jadi itu kira-kira konteks ekonomi juga termasuk ya. Nah jadi ayat ini sebenarnya bicara lebih luas daripada sekadar relasi pasangan hidup. Jadi hati-hati, kita harus bisa punya relasi yang baik dalam segala hal, menyatakan kesaksian iman kita ya. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, tema yang diangkat buat kita adalah Sacred Search. Ini satu buku yang kalau teman-teman juga cari bukunya ini bagus untuk dibaca begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, saya mau mulai dengan mengajak kita, karena ini bicara relasi di dalam berpasangan, kita mulai dengan memahami apa arti love. Karena bagi saya, kalau kita mengerti arti love, maka itulah yang akan menemani kita berjalan di dalam pencarian akan pasangan hidup begitu ya. Dunia ini adalah dunia yang terbiasa dengan kata love. Love you begitu ya, kita sering dengar begitu ya. I love you. Dan menariknya bahwa love bisa diterjemahkan kasih, bisa diterjemahkan cinta. Ada yang coba membedakan kasih itu lebih rohani kayaknya, cinta lebih nafsu, lebih duniawi. Tapi sebenarnya semua ini terjemahannya secara umum adalah love. Kenapa kita bicara love? Love ini semua bahasa di dunia punya ungkapan tentang love. Punya ungkapan tentang cinta. Teman-teman tahu apa ini? Metal. Spider-Man ya. Teman-teman, ini sebenarnya adalah dalam American Sign Language itu adalah I love you. Jadi sebenarnya kalau kita bilang begitu, itu adalah I love you dalam American Sign Language untuk orang-orang yang
tuna wicara. I love you. Nah, makanya biasa mereka singkat begini ya. Bahkan orang yang mungkin bisu pun juga punya bahasa. Coba ke temanmu. Gitu ya. Itu berarti I love you. Nah, jadi menarik bahwa yang namanya kasih itu adalah bahasa yang universal. Setuju atau tidak, kalau kita perhatikan sebenarnya kira-kira 80-90% lagu di dunia pun temanya kasih. Baik itu kasih kepada pasangan, tapi kan juga ada kasih sama bangsa, sama negara. Ada lagu, aku punya anjing kecil, kasih sama hewannya, gitu. Heli, guk, 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 begitu ya. Jadi kita mengerti, waktu bicara kasih itu kita mengerti. Tapi menarik sekali, Alkitab juga bicara tentang kasih. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 ya. Saya sudah tuliskan ayatnya di atas. Mari kita membaca dua ayat ini sama-sama. 1, 2, ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian. Menarik untuk memperhatikan bahwa ayat 10 ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Nah ini jadi menarik teman-teman ya. Kita berpikir kitalah yang mulai mengasihi Allah. Ternyata tidak demikian. Bahkan Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. God is love. Apa yang dimaksud dengan God is love? Kenapa kita perlu memahami? Kalau kita mau belajar tentang kasih, belajarnya dari siapa? Harusnya dari Allah. Bukan dari drama Korea gitu ya. Bukan dari cerita-cerita romance begitu. Tetapi kita harus belajar dari Allah. Kenapa? Karena kasih dimulai dari Allah. Itu yang kita baca di ayat 10 tadi. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau kita perhatikan ayat 16, coba kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. 1, 2, ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Perhatikan ini ya. Allah adalah kasih. Maka kalau kita mau masuk dalam relasi yang namanya lebih jauh lagi, relasi mengasihi lawan jenis, biarlah kita juga boleh memahaminya dan belajar dari Allah. Makanya biasanya sesi-sesi tentang hal seperti ini suka disebut biasa love, dating, and sex. Atau biasa ada yang bilang love, sex, and dating. Selalu love-nya duluan. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengerti love, disitulah poin kita bisa memahami sebenarnya relasi seperti apa yang harus kita bangun. Ya, nah karena itu teman-teman, karena Allah adalah kasih, maka pertama kali perhatikan di dalam Alkitab bukti Allah mengasihi itu adalah Allah memberikan anaknya. Nah nanti teman-teman baca di Alkitab, saya simpulkan kira-kira begini. Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara kasih, khususnya kasih Allah, lebih khusus lagi dalam tulisan-tulisannya Rasul Yohanes, hampir setiap kali bicara kasih Allah, itu dikaitkan dengan Allah memberikan anaknya. Coba kita buktikan ya. Misalnya, ayat yang kita baca tadi. Jadi perhatikan, Rasul Yohanes yang menulis surat 1 Yohanes tidak sedang berusaha mendefinisikan kasih. Tapi hampir setiap kali dia bicara inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, dia menunjuk kepada sebuah peristiwa. Peristiwanya apa? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Sekali lagi saya tegaskan, hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara kasih Allah dalam tulisannya Rasul Yohanes, dia tidak berusaha mendefinisikan kasih, tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan, yaitu Allah mengutus anaknya yang
tunggal. Coba lihat ayat 10. Inilah kasih itu. Lah, bukannya dia jelasin, malah dia memberikan gambaran. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi nggak ada definisinya nih. Dan apalagi, yang telah mengutus anaknya. Jadi menarik untuk memperhatikan, kalau teman-teman dan saya mau belajar tentang kasih, belajarnya dari mana? Dari sini. Allah mengutus anaknya. Makanya menarik kalau kita perhatikan ya. Coba lihat. Ini kalimat dari pendeta Billy Graham. Seorang pendeta besar di abad yang ke-20. Dia berkata, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Waktu kita mau belajar tentang kasih, kita lihatnya kemana? Allah mengutus anaknya yang akhirnya mati di kayu salib. Makanya kalau kita perhatikan, salib menjadi simbol kekristenan, tapi simbol yang menunjukkan bahwa itulah kasih terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini. Ada seorang teolog namanya John Stott, dia kasih kalimat menarik ya. Susah diterjemahkan, dia bilang begini. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Mau tahu tentang kasih? Bukan buka kamus, tapi lihat. Lihat apa yang Allah lakukan di Kalvari. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Sekarang kalau kita foto langsung begitu ya. Gaya bebas, langsung semua love ya. Sarang gitu ya. Is this love? Sarangnya. Ya, apakah ini love? Kekristenan mengatakan no, this is not love. This is love. Allah mengaruniakan anaknya. Kenapa ini jadi penting? Karena yang Allah berikan adalah anaknya yang tunggal. The one and only. Nah, disinilah kita jadi memahami. Kasih itu kayak apa sih? Ternyata nggak gampang loh mengasihi teman-teman ya. Bukan cuma perasaan romantis, gue seneng lihat dia, dia seneng lihat saya, terus kemudian kita lihat-lihatan. No. But love di dalamnya ada apa? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. The one and only. Teman-teman, Ibu Teresa pernah kasih ilustrasi begini ya. Kita nggak akan pernah sungguh-sungguh mengasihi sampai kita merasa sakit waktu mengasihi, barulah sebenarnya itu kasih ya. Dia bilang begini, kalau saudara punya 10 pasang sepatu, lalu kemudian saudara tahu ada teman yang butuh, lalu kita kasih 1 pasang sepatu kita. Nah pertanyaannya biasanya yang kita kasih yang bagaimana? Kalau kita punya 10 pasang, terus orang butuh 1 pasang, biasanya kita kasih yang gimana? Yang jarang pakai gitu ya, yang kita nggak terlalu suka gitu ya, atau yang mulai kecil sama kita gitu ya. Nah pertanyaannya itu ngasih apa buang? Bener juga ya. Tapi poinnya dia begini. Kalau kamu cuma punya 1 pasang sepatu, cuma itu yang kamu punya. Tapi kamu tahu ada orang lain yang lebih butuh. Dan karena itulah dengan berat hati kamu kasih sama orang itu. Sehingga sakitnya tuh di mana? Di sini. Maka dia katakan that is love. Banyak orang mengasihi tapi sebenarnya bukan sedang mengasihi. Mungkin kamu lagi buang barang, lagi kurangin barang, lagi apalah namanya. Jadi beda. Allah bukan punya banyak anak. The one and only. Dan itu yang dia kasih kepada kita sebagai bukti kasihnya. Jadi lihat, kasih itu terkait dengan pemberian. Kasih terkait dengan pengorbanan. Dan pemberian itu harusnya adalah pemberian yang terbaik. Karena itulah waktu kita mengerti kasih, sedihnya gini loh, banyak orang bilang kasih, siap pacaran, masuk masa pacaran, sampai masuk rumah tangga, tapi tidak bertumbuh dalam kasih.
Ngeri sekali. Saya mau tanya kepada kita, kasih itu fokusnya siapa? Yang mengasihi atau yang dikasihi? Yang mengasihi, saya fokusnya. Oh, saya kan yang mengasihi, jadi saya fokusnya gitu. Atau yang dikasihi yang jadi fokus? Yang dikasihi ya? Siap mengasihi? Saya waktu mau menikah, ini lagi ya. Saya waktu mau menikah, terus kemudian percakapan pastoral sama pendeta ya. Nah, pendeta saya itu simple banget, karena dia tahu juga saya hamba Tuhan ya. Dia bilang gitu, kau udah banyak juga baca ayat ya. Iya Pak, ya. Tapi yang namanya kita masih muda, jadi dia bilang gini saja, Alex coba baca. Dia tanya sama saya waktu itu ya, karena itu pas percakapan terakhir, jadi ada orang tua istri saya, calon mertua saya waktu itu, ada orang tua saya, lalu kemudian dia tanya sama saya, Alex, kau mengasihi calonmu? Iya Pak Pendeta. Betul? Betul Pak Pendeta. Lihat matanya, iya. Betul. Undangan udah jalan, masa bilang enggak kan? Tinggal 2 minggu lagi gitu kan. Alex, kau mengasihi pasanganmu? Iya Pak Pendeta, ya. Terus kemudian dia bilang, coba sekarang kau baca. Apa yang dibaca? Saya ingat saya disuruh baca 1 Korintus 13. Kalau nggak salah mulai dari ayat 7 ke bawah begitu ya. Terus dia bilang, coba baca. Baru saya mulai baca. Sambil baca, sambil lihat pasanganmu. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu pendamai, tidak cemburu, segala macamnya. Sampai selesai saya baca. Oke, Alex, siap mengasihi? Siap Pak Pendeta. Betul? Betul. Yakin gitu ya. Terus kemudian dia bilang gini, sekarang kau lihat lagi pasanganmu, tatap matanya, sekarang baca lagi ayat itu. Tapi ganti apa? Ganti dengan namamu. Barulah kemudian saya mulai baca, Alex itu sabar, Alex itu murah hati. Enggak banget gitu ya. Saya ingat banget itu percakapan pastoral menjelang saya menikah. Dan di situ saya jadi sadar, sebenarnya kasih itu bukan ngambil untuk saya yang mengasihi, tapi kasih itu memberi untuk dia yang kita kasihi. Love is not taking. If love is taking, that is not love, that is rampoking, you know? But love is giving. Love is giving. Untuk siapa? Untuk yang dikasihi. Makanya kalau orang menjalani hidup berkeluarga, sudah masuk rumah tangga, tidak bertumbuh dalam kasih, you will never survive. Ya bisa akan berantem terus. Memang katanya semua rumah tangga berantem, tapi kalau terus berantem kan, tuh rumah tangga tuh bisa jadi planet lain ya, ada piring terbang, begitu. Jadi ini jadi pertanyaan penting buat kita. Kalau kita bertumbuh dalam kasih, maka fokusnya bukan diri kita, tapi pasangan kita, orang yang kita kasihi. Makanya di dalam sesi-sesi seperti ini, kita harus belajar kasihnya Allah, karena kita diminta mengasihi sesama sekualitas dengan kasihnya Allah. Waktu kamu bicara kasih, lihat apa yang terjadi di Kalvari. Apa sih yang terjadi di Kalvari? Allah mengutus anaknya. Apa sih istimewanya? Yang dia utus itu adalah anaknya satu-satunya, yang terbaik. Dan fokusnya bukan ngerampok dari kita, tapi Allah memberi. Makanya katanya bahasa Indonesia itu bahasa yang paling gampang menjelaskan kasih dibanding semua bahasa di dunia. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Waktu kita masih berharap buat kita, itu bukan ngasih, itu ngambil namanya. Oh, di Kalvari itu kasih seperti itulah yang kita mengerti ya. Coba perhatikan lagi ayat ini ya. Demi siapa? Sekarang saya garis bawahi. Allah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya siapa? Kita hidup. Tujuannya Allah mengasihi kita supaya apa? Supaya kita hidup. Inilah kasih itu yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian buat siapa? Dosa-dosa kita. Jadi fokusnya kasih Allah itu bukan pada yang mengasihi, tapi pada yang dikasihi. Supaya kita hidup,
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus cuma mau mengatakan, aku mengasihimu. Dan waktu kita diminta membangun kehidupan berpasangan, berkeluarga, ini dasarnya. Kasihilah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Terus dikasih lagi perbandingannya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Jadi teman-teman, apa bedanya? Nah, dunia punya kasih yang kayak begini nih. Kasihnya dunia cuma perasaan. Saya bukan mengatakan dalam kasih tidak ada perasaan, tapi kasih tidak identik hanya dengan perasaan. Kita butuh perasaan, tapi perasaan bukan segala-galanya. Kasih Kristiani itu komitmen. Yang mempertahankan pernikahan, kalau teman-teman nanti menikah, apa? Komitmen, bukan perasaan. Karena perasaan itu naik turun. Cobalah bapak mama kita di rumah ya, masih berantem nggak? Masih ya. Kadang-kadang perasaan hari ini kesel, besok enggak. Kentut aja marah gitu, bau kali gitu ya. Jadi itu kan perasaan. Kalau kita mempertahankan sesuatu karena perasaan, waktu perasaan lagi nyaman, oke. Terus besoknya cerai gitu, karena kentutnya bau. Terus besoknya lagi baik lagi, merit lagi, pesta lagi, aduh mahal gitu ya. Jadi yang dunia hanya bicara perasaan, sehingga saya lihat gampang sekali sekarang beralih ya. Kalau udah nggak tahu caranya gimana, ghostingin aja, gitu kan? Kenapa? Ya, gue udah nggak punya feeling sama dia. Hah? Feeling penting, tapi kalau feeling jadi ukuran, pernikahan dipertahankan bukan karena feeling, tapi karena komitmen. Dan karena ada komitmen, kita bisa bangun feeling. Jangan dibalik. Bangun feeling nggak ada komitmen, itu juga salah. Udah panggil papa mama gitu ya, padahal nggak ada komitmen. Makanya hati-hati ya, jangan terjebak sama kasih duniawi. Kasih duniawi itu egois, untuk saya, untuk saya. Makanya ada yang bilang, iya bang, pacarku bilang, kalau kau sungguh mengasihiku, ayolah tidur sama aku. Hah? Saya bilang, itu bukan mengasihi. Itu dia mau ngerampok kau. Tapi nanti bagaimana saya menyatakan kasih? Kalau dia mengasihimu, dia jaga kamu, kudus sampai altar pernikahan. Itu namanya kasih. Itu namanya orang yang mengasihi. Kalau baru pacaran aja, grepe sana, grepe sini, pegang sana, pegang sini. Oh, no. Itu bukan kasih. Itu orang yang tidak mengasihimu justru. Karena dia cuma mengambil untuk kepentingan sendiri. Kasih yang sejati memberi untuk yang dikasihi. Dan kasih sejati ya, Allah punya kasih yang tidak terbatas. Kita punya kasih yang terbatas. Makanya, mari bertumbuh dalam kasih. Saya baru ikuti sebuah acara pernikahan. Pendetanya khotbahnya singkat. Kira-kira cuma 10 menit mungkin ya. Inti khotbahnya apa? Kalau engkau mau menikah, kamu harus mengasihi Tuhan lebih daripada pasanganmu. Itu aja prinsipnya. Kenapa? Karena dengan kamu mengasihi Tuhan, kamu belajar mengasihi Tuhan, kamu bisa belajar mengasihi sesamamu, termasuk pasanganmu. Jadi poinnya dia adalah bagaimana kita bertumbuh dalam kasih. Makin kita mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam kasih, kita makin bisa memperlakukan pasangan kita. Dalam kasih itu ada pengampunan, ada penghargaan, dalam kasih tidak saling merendahkan, dalam kasih ada kerendahan hati dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya harapkan teman-teman Permata punya ini. Saya bisa aja langsung masuk, pacaran adalah ini. Cuman saya pikir apa sih sebenarnya yang menguji kita? Orang bilang, bang saya udah siap nggak pacaran? Saya cuman tanya, kau sudah mengasihi Tuhan nggak? Jadi kalau kalian mau cari pasangan yang mengasihimu, tanya dulu, dia mengasihi Tuhan nggak? Kalau dia nggak mengasihi Tuhan, akan sulit dia mengasihimu. Karena hanya kalau dia mengerti kasih Tuhan, dia mengerti kasih yang tidak egois, kasih yang menjaga. Sehingga jangan cuman senang orang sayang sama kamu. Tapi carilah orang yang mengasihi Tuhan dan itu pasti mengasihimu. Sementara yang mengasihimu saja tidak mengasihi Tuhan, mungkin dia belum pernah bisa mengasihimu sungguh-sungguh. Ya, jadi hati-hati. Karena itu
Ini titipan lah ya kalau buat anak-anak muda permata begitu ya. Kalian bertumbuh dalam kasih. Saya belum ada pasangan kok. Nggak apa-apa. Belajar mengasihi. Karena itu sebuah hal yang nanti kamu akan praktekkan lebih lanjut lagi kalau Tuhan kasih pasangan. Di mana dipraktekkan? Di rumah, di lingkungan pergaulanmu, di pekerjaan. Belajar mengasihi. Kadang-kadang nggak mudah ya. Oke. Lalu bagaimana kalau masuk pacaran? Sebenarnya bagi saya juga yang penting sekarang untuk generasi ini, coba definisikan. Ya, ini sederhana saja. Apa definisi berteman, bersahabat, pacaran, tunangan sampai pernikahan? Kenapa perlu definisi yang baik? Supaya kita tahu nih batasannya apa. Saya punya ponakan waktu dia masih TK. Biasalah ya, om tantenya gila juga ya, suka bercanda sama anak kecil gitu, dia perempuan gitu ya. Siapa temanmu di sekolah? Coba sebutin nama-namanya. Terus dia bilang ada Patrick, ada Yusuf, ada Joshua, dia sebutin semua ya. Terus kita tanya, pacarmu yang mana? Biasa kan gitu. Oh, Joshua juga pacarku, Patrick juga gitu ya. Ya ampun, anak TK ya. Hampir semua dalam kelas itu nama cowok itu pacarnya dia. Aku tapi nggak suka sama Stephen. Iya, jadi Stephen bukan pacarmu, bukan. Tapi Joshua iya. Patrick juga gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia nggak punya definisi kan? Sebenarnya itu teman ya. Nah, hati-hati juga nih. Ada yang teman rasa pacar gitu ya. Itu generasi sekarang tuh. Jadi kadang-kadang saya suka nanya. Ada yang datang konseling gitu ya. Dia panggil saya abang. Iya, kenapa ya bang? Saya kok tertekan banget waktu dia pacaran. Dulu kami deket banget gitu-gitu. Saya bilang, emangnya sedekat apa? WA teratur. Udah makan belum? Padahal, ya elah. Dengar prinsip ini. Relasi pria wanita yang terlalu dekat tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Dengar ya. Kalau nggak ada komitmen, no. Nggak usah dibalas-balas WA-nya. Ya, udah makan belum? Makan sama siapa? Ini nanti mau tidur lagi gitu ya. Tapi udah 2 tahun begitu terus ya. Kita pacaran? Enggak sih, enggak. Nah, hati-hati tuh. Kenapa? Seringkali ini masalahnya. Persis kayak ponakan saya itu ya, balita ya, semua pacarnya gitu ya. Ada juga cowok-cowok yang kayak gitu ya. Kalian cewek-cewek bijaksana aja ya, jangan terlalu senang dapat WA mesra dari laki-laki ya. Jangan-jangan semua perempuan juga dia broadcast. Sorry yang laki-laki ya. Karena kan biasanya kita yang disalahkan ya. Tapi ya memang mungkin juga kalian yang terlalu jadi menebar pesona begitu ya. Ada lagi yang nanya sama saya. Abang gimana ya, kami tuh satu kampus, dia setiap kali kalau mau ke kampus, dari kosannya dia lewat kosanku, terus dia bilang, ayolah saya bonceng ke kampus. Jadi dia selama tiap hari laki-laki ini jemput si cewek ini. Tiap hari begitu. Nah ceweknya kan lama-lama baper kan? Nah saya bilang nih, ini prinsipnya juga kalau perempuan ya, sebelum ada pernyataan jangan pernah baper. Tapi udah baper, ya kaos gimana ya? Terus dia tanya lagi sama saya, menurut abang dia suka nggak sama aku? Jangan tanya aku, tanya dia gitu ya. Tapi aku nggak berani bang tanya dia. Lah kalau kamu nggak berani tanya dia, kenapa tanya aku gitu ya? Terus mau nanya apa bang? Tanya sama dia. Tanya apa? Saya bilang tanya aja. Abang tiap hari jemput perlu dibayar nggak? Jangan-jangan digojek. Iya dong. Jadi banyak juga laki-laki suka kasih menabur ya. Ceweknya udah baper gitu ya. Padahal kalau ditanya, kau kenapa begitu? Nggak ada apa-apa kok. Aku sama semua cewek begitu. Ah, hati-hati tuh. Cowok-cowok yang baik, jangan terlalu baik. Cukupkanlah baikmu, karena itu bisa disalah mengerti. Ya. Jadi ini kita mesti jelas. Teman sama sahabat apa bedanya? Yang mana yang bisa lebih banyak? Biasanya teman ya. Kalau teman kan kayak gitu sama siapa aja. Kalau sahabat, biasanya lebih dekat ya. Biasanya ada yang bilang, iya sih bang beda teman sama sahabat. Kalau ini, kalau gua sama dia temenan bang. Kalau sama ini sahabat, bestie. Oh beda ya gitu ya. Oh iya, karena saya bisa cerita apa adanya. Teman boleh lawan jenis? Boleh. Boleh sejenis? Boleh. Sahabat? Boleh. Lawan jenis boleh, sejenis? Boleh. Kalau pacar? Apa bedanya sahabat sama pacar?
Nah, kalau pacaran sudah ada komitmen. Tapi kami juga komitmen bersahabat. Ya ada juga, tapi kan beda lah. Pacaran itu udah ada komitmen. Kau pacarku, aku pacarmu. Jadi jangan kau buka cabang. Di setiap sekolah, kampus, setiap kantor ada lagi pacarnya di situ. Nggak bisa. Pacaran itu komitmen. Sejenis lawan jenis. Lawan jenis lah ya. Ah, begitu. Apa bedanya pacaran sama tunangan? Tukar cincin. Jadi harus pakai cincin di sini. Gitu ya. Apa bedanya pacaran sama tunangan? Umumnya kalau tunangan itu sudah di depan keluarga besar atau diumumkan ya. Kalau pacaran kan bisa jadi masih komitmen berdua. Pacaran bisa putus? Bisa. Tunangan boleh putus? Sayang duitnya aja. Ya, tapi bisa aja kan ya. Jadi jangan juga, karena ada juga yang, aduh saya kaget ya, anak sekarang tuh dia sudah di KDRT, belum rumah tangga ya, masih pacaran tapi pacarnya itu udah kasar banget gitu. Pernah pacarnya itu tendang dia jatuh dari motor, tapi cewek itu bilang, waktu saya bilang, kamu nggak pikirin ulang ya relasimu sama pacarmu? Tahu jawaban dia apa? Ini gak sok rohani ya. Iya bang, habis bagaimana waktu itu kan dia jawaban doa. Itu waktu itu, sekarang doa lagi kau. Siapa tahu bukan itu ya. Dia tunjukkan SMS-nya, WA-nya waktu itu ya. Gila, ini cowoknya itu maki-maki dia dengan kebun binatang, tapi ini cewek udah kadung jatuh cinta. Jadi waktu saya bilang, kalau saya dek ya, saya bukan kamu ya, tapi buat saya kau agak bodoh ya. Ya, kalau saya putus aja. Aduh nggak bisa bang, dia kan jawaban doa. Saya bilang ini sok-sok rohani lagi. Saya takutnya mereka sudah tidur bareng. Jadi makanya mungkin cewek ini merasa cowok ini harus tanggung jawab. Karena kalau tidak saya kesannya kayak dinikmati sama dia. Tapi sudah nggak sehat relasinya. Ya, jadi hati-hati ya. Apa bedanya tunangan sama pernikahan? Teman saya bilang tunangan, pernikahan lebih mahal. Gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau pernikahan itu sudah masuk kepada diberkati, lalu kemudian gereja, masyarakat sudah tahu juga, sehingga ini juga sejenis ya, lawan jenis ya. Dan menikah itu tidak boleh cerai. Tapi ada yang cerai, oh itu kasus. Jadi tetap pegang prinsip umumnya. Bahwa pernikahan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau akhirnya dia bercerai bagaimana Pak? Bagaimana Bang? Ya itu kasus ya yang kita harus lihat secara kasus per kasus. Tetapi prinsip umumnya dalam kekristenan tidak boleh ada perceraian. Jadi kalau kita mengerti prinsip ini kenapa? Karena ini penting. Ini model kayak piramida kebalik begitu ya. Nah, jadi mulai dari pacaran kan satu ya, sampai turun terus satu. Jangan dibalik ya. Teman satu, istri banyak gitu ya. Piramidamu terbalik. Ada yang gitu ya. Nah, bagaimana cara cari pacar? Lihat aja kan. Daftarkan semua teman dan sahabat yang lawan jenis, lalu capcis cus. Jadi kadang-kadang orang nanya, gimana bang? Kasihlah tips bagaimana cari pacar. Kau datang permata, kau nggak buka matamu. Gitu ya. Di sini kan nyarinya ya. Masa cari di diskotik? Tapi aduh udah rasa saudara semua. Hilangkan perasaan itu. Nggak ada saudara-saudara. Kita lawan jenis, laki perempuan gitu ya. Kalau memang saudara kandung apa boleh buat ya. Tapi jadi kadang-kadang akhirnya ada yang merasa tertantang nyarinya di luar ya. Saya kadang-kadang bingung tuh. Kenapa? Kalau di gereja udah tahu busuk-busuknya dia. Terus kau mau cari busuk yang tempat lain? Yang belum ketahuan aja busuknya. Ya di sinilah carinya ya gitu ya. Buka mata lebar-lebar, kan namanya permata, buka matamu gitu ya. Jadi saya sih mendorong dari mana? Dari sini sebenarnya. Kenapa? Salah satu definisi pernikahan yang saya senang, pernikahan itu apa? Sederhana, pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Jadi kalau kita udah sahabat, udah lebih lancar ke sini ya.
Nah, walaupun sesudah menikah pun masih aja terus ya. Kadang-kadang lihat bapak mama kita ya. Aku nggak ngerti bapakmu itu. Ih, suamimu. Gitu kan? Tapi itulah ya. Kita belum pernah selesai mengenal pasangan kita. Nah, makanya di dalam pacaran juga sebenarnya adalah kita belajar terus jadi sahabat, saling melihat satu sama lain. Makanya kalau lihat definisi seperti ini udah jelas. Apa tujuan pacaran? Apa tujuan pacaran? Kalau lihat pacaran untuk bersahabat, kalau saya pilih kalau pacaran untuk bersahabat terbalik urutanmu, Dek. Pasti dalam pacaran terjadi persahabatan. Tapi kalau cuma sekedar cari sahabat, apa mesti dipacarin? Karena itu kan anak sekarang tuh, apalagi yang, karena film-film sekarang kalau nggak punya pacar rasanya kayak Jonas banget ya, jomblo ngenes gitu ya. Sehingga akhirnya pacaran tujuannya apa? Ya saya pacaran supaya dapat sahabat. Kebalik. Dari sahabat itulah nanti kau pacaran gitu. Kalau saya logikanya begitu. Kalau betul piramida ini, maka pacaran Kristiani tujuannya jelas, pernikahan. Dalam buku-buku manajemen sekarang selalu dibilang mulai dari akhir, start from the end. Waktu teman-teman mau mulai pacaran, apa tujuannya? Nikah. Ya udah. Kalau cuma teman jalan, sahabatan aja. Kalau teman curhat, cari aja konselor. Ngapain mesti pacarin anak orang? Tapi itulah ya, kadang-kadang kita merasa, saya banyak pelayanan ke anak sekolah ya, anak SMA begitu ya. Nah, pernah satu waktu nih pengalaman waktu pergi retret SMP di Bandung. SMP itu lucu ya, anak lakinya tuh kecil-kecil, masih bocah-bocah pakai celana pendek, lari-lari. Perempuannya kan sudah mulai puber ya. Udah mulai pakai kutang, maaf ya, udah mulai jalannya diatur begitu ya. Terus cowoknya masih lari-lari yang nabrak-nabrak gitu ya. Aduh, itu minta ampun dah. Lalu kemudian waktu itu saya pas pembicaranya anak kelas 1 SMP, laki perempuan. Lalu yang laki-laki tuh saya ingat banget tuh. Dia bilang gini, abang kamarnya yang mana? Karena kita retret. Saya bilang, saya kamar pembicara tuh yang agak gede di situ. Boleh nggak bang kita main ke kamar abang? Laki-laki yang ngapain lo? Kita mau smackdown. Saya ingat tuh ya, sehingga bener tuh habis makan siang jam 12:30 begitu, jam 2 ada yang ketuk kamar saya. Ada 3 anak datang. Ih luas ya kamar pembicara ya, mereka di situlah ada satu ranjang, mereka ada berdua smackdown di situ. Yang satu ngobrol sama saya. Saya ingat banget itu, dia nanya gini. Menurut kakak, boleh nggak kita pacaran? Satu SMP ya. Saya liatin dari atas sampai bawah. Ya ampun, celana lu aja nggak nyampe bawah gitu ya. Terus kayak biasa, sebagai pembimbing remaja yang baik, jangan langsung dijawab kan. Jadi kalau nanti dijawab, dia bilang, itu kata Kak Alex gitu ya. Jadi saya tanya dulu, apa tujuanmu pacaran? Ini anak SMP. Kalau kita pacaran kan Kak, itu kan menambah semangat belajar. Saya bilang, loh, kalau menambah semangat belajar, coba kalau kau jadi orang tua, mau nggak gitu, om, tante, pinjam anaknya ya, saya pacarin supaya semangat belajar saya bertambah. Itu ngerampok juga saya bilang kan. Yang kita pikirin semangat belajar saya dengan kita pacarin dia gitu kan. Terus kemudian dia bilang, enggak gitulah Kak. Saya bilang, kalau cuma sekedar menambah semangat belajar, minum Cerebrofit. Bukan pacaran gitu solusinya gitu ya. Saya bilang, kamu terlalu kecil untuk pacaran, kamu belum bertumbuh dalam kasih. Mendengar saya ngomong begitu, yang smackdown berhenti. Ikut nimbrung, ngobrol. Dan saya ingat banget dia tunjuk saya. Dasar kakak nggak ngerti anak muda. Gitu ya. Saya bilang, oke deh, kalau kamu coba, apa tujuannya kamu pacaran? Kalau pacaran kan Kak, kita bisa jalan-jalan kemana-mana nggak kesepian. Kita ada teman, kita mau ke mall, kita mau kemana. Saya bilang, kau coba jadi orang tua. Om, tante pinjem anaknya ya supaya saya nggak sepi ya. Lah tapi kan gitu kan. Saya bilang, kalau cuman sekedar nggak kesepian, pelihara anjing. Kenapa anak orang kau jadiin anjing? Tanda kutip ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya berpikir, bukan cuma anak remaja pikirannya kayak gitu. Banyak juga orang sudah dewasa masih mikirnya begitu. Makanya jangan heran pacarannya jadi aneh-aneh, pacarannya jadi nggak jelas, pacarannya digrepe-grepe. Karena just for fun. Supaya nggak kesepian. Ya udah. Nah, disinilah kita mesti melihat, kita mesti mulai dari akhir.
dari akhir bahwa Tuhan menentukan kita untuk masuk dalam relasi yang lebih jauh, yaitu pernikahan. Mungkin saya akan cepat sedikit ya. Nah, pernikahan Kristen secara definisi kita baca saja ya. Karena apa yang menjadi definisi pernikahan, saya kutip Pendeta John Stott, ini juga nanti waktu kita membangun relasi pacaran ya. Kita baca 1, 2 ya. Jadi komitmen seumur hidup dan penuh cinta antara satu laki-laki dan perempuan, dimulai dengan meninggalkan orang tuanya dan persatuannya. Pendeta John Stott ambil dari Kejadian pasal 2 ya, bagaimana laki-laki itu meninggalkan orang tuanya. Nanti kemudian diketahui oleh umum, lalu kemudian mereka keduanya telanjang kata Alkitab, tapi tidak merasa malu. Jadi hanya di dalam pernikahanlah hubungan seksual itu diteguhkan. Jadi tidak ada hubungan seksual di luar pernikahan, itu tidak jadi konsep Kristen. Ya, maka mari kita hayati pacaran Kristen harusnya memiliki tujuan pernikahan. Yang bukan tujuan pacaran kita lihat dulu. Pertama, bukan sarana pemuasan nafsu, bukan sekadar pemberi motivasi belajar atau bekerja, bukan sekadar untuk mengisi kesepian, tadi saya kasih contoh gitu ya. Dan bukan sekadar free love, free sex tanpa arah yang jelas. Tapi kalau saya pacaran nanti semangat saya bertambah, itu dampak waktu kamu pacaran. Bukan tujuan pacaran. Karena nanti kalau kamu bilang itu tujuan pacaran, begitu kamu udah semangat belajar, boleh putus nggak? Kan udah tercapai tujuanmu. Ya? Bedakan ya. Ini bukan tujuan pacaran. Yang adalah tujuan pacaran, masa untuk saling kenal sehingga dapat menyesuaikan diri satu sama lain sebelum pernikahan. Apa yang disesuaikan? Ya rohani ya, apakah sama-sama bertumbuh, penyesuaian karakter, kita makin kenal dia seperti apa. Bukan penyesuaian fisik ya. Kan penyesuaian bang, ya udah kita coba juga gitu ya. No. Tetapkan batas-batas keintiman. Kenapa? Kita itu makhluk seksual juga. Kalian jangan takut sama seksual, karena Tuhan yang ciptakan nafsu seksual. Ada yang bilang sama saya, tapi kan kita nggak boleh punya nafsu. Oh nggak bisa, kalau saya berada pada posisi Tuhan yang kasih nafsu. Di Alkitab yang nggak boleh itu hawa nafsu. Tapi nafsu itu Tuhan yang kasih. Benar ya? Kita harus syukuri kita punya nafsu. Contohnya ya, kamu lihat makanan lihat kamu. Kalau nggak punya nafsu, kalian lihat-lihatan gitu. Kita hidup butuh nafsu makan? Butuh, makanya ada obat penambah nafsu makan. Suami istri butuh nafsu seks? Butuh kan? Jadi itu nafsu jangan bilang, aduh nggak boleh nafsu. Enggak, itu harus dihargai. Kita punya nafsu itu karunia Tuhan. Bayangkan suami istri menikah, habis menikah, suami telanjang, istri telanjang. Apa itu? Oh daging lewat gitu. Nggak ada nafsu. Nggak, mesti ada nafsu. Makanya ngeri ya, ada obat-obat yang dijual untuk penambah nafsu. Karena apa? Ada suami istri sudah sekian lama menikah, sudah nggak ada lagi nafsunya. Sampai mesti cari-cari lagi obat penambah nafsu. Jadi nafsu itu anugerah Tuhan. Satu waktu ada anak pemuda kirim email sama saya habis retret ya. Terima kasih bang, saya udah belajar banyak di retret. Tapi boleh nggak saya tanya agak pribadi? Dia laki-laki, dia bilang gini, kenapa ya bang? Kalau saya lihat perempuan bajunya seksi-seksi kok saya terangsang. Dia gitu ya. Ketika saya lihat perempuan bajunya seksi, ketat-ketat gitu bang. Aduh kenapa ya bang saya terangsang. Saya balas emailnya. Dek, puji Tuhan, kau normal. Yang jadi masalah adalah waktu kau terangsang apa yang kau lakukan. Nah itu yang mungkin bikin kau jatuh dalam dosa. Begitu kau lihat terangsang, apakah kau terus pelototin? Kau pelototin, kau renungkan, kau saat teduhin, ya jatuhlah kau dalam dosa gitu ya. Makanya harus dialihkan kan begitu kan. Tapi nafsu itu ya itu wajar. Sesuatu yang Tuhan kasih. Nah, tapi sebelum menikah kita harus mengontrol nafsu kita. Jadi kalau masih punya nafsu seksual, puji Tuhan. Belum menikah, nafsu seksual tinggi, masih umur muda. Gimana? Ya jaga diri, jaga kekudusan. Hati-hati gunakan matamu, kata anak sekolah minggu, tanganmu, mulutmu, semuanya gitu ya.
Jadi tetapkan batas keintiman. Kenapa ini penting? Jangan berpikir, oh saya kan waktu pacaran sama istri saya juga bilang ya, saya walaupun hamba Tuhan, saya walaupun ini bau-baunya jelas hamba Tuhan, tapi saya juga manusia, berdosa lagi. Jadi kau hati-hati ya, biasalah kan cewek tahu-tahu lagi jalan dia rangkul-rangkul gitu ya, gelendotan. Saya bilang lepasin deh. Apaan sih abang, lepasin? Apaan sih bang? Mau selamat nggak, lepas? Saya bilang saya juga ada nafsunya. Jadi jangan bangkitkan nafsu, kata kitab Kidung Agung, jangan membangkitkan nafsu sebelum waktunya sebenarnya. Jadi saya bilang sama dia, cepatlah kita menikah ya. Aku pun nggak tahan gitu ya. Jadi maksudnya karena kita mesti tetapkan batas keintiman. Boleh nggak ciuman? Tanya dulu. Kalau kita makhluk seksual, kalau kita naik atau kita nafsu karena ciuman, hati-hati. Jadi saya bilang sama istri saya waktu itu, ya, calon saya waktu itu, pegangan tangan boleh, asal pas nyebrang. Ya, jadi bukannya nggak ada hujan, nggak ada badai. Kadang-kadang kalau lagi nonton di bioskop kan kita remes-remes lah tangan pasangan kita pikir cucian gitu ya, remes-remes, nggak ada gunanya juga gitu. Itu kan bisa membangkitkan nafsu aja. Ya, saya bilang sama dia juga waktu itu ya, kita tetapkan batas keintiman. Ada yang nanya, jadi abang waktu pacaran 3 tahun pernah cium kakak? Saya cium dia 3 kali. Waktu dia ulang tahun, saya cium pipinya di depan keluarga besarnya gitu. Ya itu batasan yang saya buat untuk diri saya. Abang pernah peluk kakak waktu pacaran? 1 kali saya peluk dia. Lama lagi. Dalam perjalanan di ambulans membawa jenazah bapaknya pulang ke rumahnya di Cibubur. Saya peluk dia dari UKI sampai ke rumah di Cibubur karena dia butuh itu dari saya. Selebihnya kita mesti jaga diri. Saya tidak mau juga merusak anak orang dan saya tidak mau melanggar apa yang Tuhan tidak perkenankan sebelum pernikahan. Jadi kita yang mesti. Kalau menurut kalian pegangan tangan aja sudah bikin korslet, ya udah pegangan tangan juga nggak usah. Nantilah ada waktunya. Kalau pegang sampai tua pun jadi gitu ya. Tapi nikahi ya. Nah, pesta mahal. Nah, hati-hati dengan sekadar kemolekan, kegantengan gitu ya. Ya itu Tuhan kasih sebagai anugerah. Tapi jangan menikah hanya karena senang lihat tampangnya. Tampang bisa tua begitu ya, nanti akan keriput dan seterusnya. Pilih pasangan yang kenal Tuhan yang sama, cinta Tuhan yang sama, bukan sekadar cinta kamu. Saya udah bilang tadi ya. Jikalau pasangan kita cinta Tuhan Yesus, maka dia pasti seorang yang mau belajar dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus, bukan sekadar rajin mengikuti dan melakukan kegiatan rohani. Oke? Banyak orang rajin ibadah, rajin segala macam, tapi baca Alkitab nggak mau, bertumbuh nggak mau. Jadi cuma datang untuk rame-rame saja, jangan seperti itu. Nah, makanya kita tiba pada ayat ini tadi ya. Apa prinsipnya? Jangan yang tidak seimbang. Jadi carilah yang anak Tuhan. Kalau saya malah berpikir bukan cuma anak Tuhan, harus anak Tuhan yang juga bertumbuh. Jadi cari yang seiman. Memang sih ya, kalau dulu saya kasih ini ya. Pertama cari yang seiman. Kalau sekarang saya balik ya. Pertama cari lawan jenis dulu, baru seiman. Karena ada juga, bang kami seiman loh bang, tapi sejenis kalian deh, ya Allah. Memang dunia udah terbalik ya. Saya ingat dosen saya bilang gini, please keep in your mind, when God first created human, He created Adam and Eve. Not Adam and Steve. Ya, bukan Adam sama Steve ya. Ya juga ya. Oke, jadi pasangan yang seimbang. Yang kedua, nah ini prinsip kita baca ya, 1 Korintus 10:31. 1, 2 ya. Teman-teman, waktu saya baca ayat ini saya kaget juga ya. Ini receh banget ya. Paulus mau bilang gini, makan, minum itu kan receh banget ya. Makan minum aja untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau kita bicara pacaran. Makanya kadang saya pikir nggak klop. Makan untuk Tuhan, minum untuk Tuhan, pacaran untuk nafsu sendiri. Loh kok nggak klop sama ayatnya? Karena dikatakan, jika engkau makan atau engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Maka ingat, pacaran,
dalam anugerah Tuhan dengan pasangan yang seiman, yang tentunya lawan jenis, dan juga untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini tips terakhir lah. Aspek-aspek apa? Nah, kalau teman-teman udah mau masuk ke dalam pemilihannya, sebenarnya apa yang perlu dipertimbangkan? Saya melihatnya ini kira-kira ada 4 hal yang penting, ya. Nah, 4 hal ini harus dilihat sebagai gabungan. Saya tetap menuliskan ada chemistry di situ karena perasaan itu juga bagian. Walaupun bukan satu-satunya. Perasaan penting, yes, tapi bukan satu-satunya. Harus ada juga karakter, memiliki karakter yang baik. Akal sehat. Jadi, aduh saya seneng banget sama siapa artis Korea. Aduh aku mau merit sama dia. Dek, ingat kau di mana? Jauh banget ya. Pakai akalmu gitu ya. Cukuplah kagumi dia di drakor, cukup gitu ya. Tapi saya tiap hari komunikasi sama dia, di mimpimu. Cari penasehat yang memberikan pertimbangan. Pertimbangan pro dan kontranya. Kadang-kadang memang kalau lagi jatuh cinta gitu ya, ketutup nih. Oh, kalau jatuh cinta, tai kambing rasa coklat. Teman bilang begini, orang tua bilang begini. Nah, makanya kita butuhlah orang yang mungkin lebih netral ya, bisa melihat kita. Pertimbangkan pro kontranya. Lalu yang terakhir, walaupun ini terakhir, tapi saya pikir ini yang paling menentukan sih. Ya, kenapa begitu? Abang kasih contoh. Satu waktu gini ya, ada adik saya karena di luar kota, dia ikut KKN. Masih ada ya beberapa kampus di luar kota tuh KKN ya, ke kampung. Jadi pergilah 1 bulan di kampung dalam satu kelompok ya. Kalian tahu ya, sering terjadi cinlok kan di KKN itu ya. Pas pulang-pulang dia bilang, "Bang, aduh aku tuh udah pas banget itu ya. Aku dapat nih chemistry-nya sama satu anak gitu ya. Oke, karakternya juga baik bang. Terus ya secara kami juga sejurusan bang. Cuma beda prodi aja gitu ya. Aduh udah cocok banget aku sama dia. Berapa hari di sana kita deket banget bang. Kita udah banyak ngobrol, banyak cerita. Kayaknya pas banget, aku klop banget sama dia bang." Saya bilang ya udah tembak aja. Nah itulah bang, masalahnya apa? Nggak seiman. Alamak, itu ya. Poinnya adalah karena dia cuma lihat yang atas-atasnya. Saya bilang sama dia ya, sampai saya bilang agak kasar juga. Kau karena terlalu lama, 1 bulan kau di situ mungkin nggak ada lagi. Kau lihat sapi nggak cakep ya, kau lihat orang itu pun jadi cantik, tambah hari tambah cantik gitu ya. Karena apa? Cuman itu yang kau lihat di situ kan. Kadang-kadang memang karena lokasi. Jadi saya bilang ingat, kalau bisa juga bukan sekadar Kristen, tapi Kristen yang mau bertumbuh. Yang ngerti prinsip firman Tuhan ya, bukan cuma sudah CD, sudah ini, tapi ternyata masih nipu, masih mabok, masih nggak hidup baik gitu. Bagi saya juga bukan cuma Kristen dan semua ritual dia sudah lalui, tapi apakah benar-benar hidupnya ikut Tuhan. Bang, kayaknya susah banget dapat pacar. Kalau belum pacaran gimana? Nggak apa-apa juga, emang mati kalau belum pacaran. Atau ada yang kalau nggak pacaran dibunuh kau sama satu gereja gitu ya. Kita salibkan dia gitu. Nggak pacaran dia. Tapi ini mungkin nasihat ya. Buat yang perempuan, jangan jual mahal juga. Ya. Tapi jangan juga terlalu murah ya. Poinnya begini loh. Karena banyak memang di persekutuan di mana-mana tuh lebih banyak perempuan ya. Jadi sebenarnya kalian perjuangannya lebih keras. Karena kami itu lebih sedikit. Nah, tapi yang laki-laki juga belajar untuk jadi gentleman. Kalau masih lajang, jalani masa lajang. Berdoa, minta sama Tuhan. Ingat, prinsip memberikan pasangan hidup dari Tuhan. Jadi minta sama Tuhan. Ada yang bilang, jadi bang, saya perlu berdoa nggak minta pasangan sama Tuhan? Tapi saya belum merasa butuh. Ya mulai aja doa. Kenapa? Kalau kau doakan studimu, kau doakan pekerjaanmu, ini kan juga satu hal yang Tuhan minta kita lakukan ya, mulai berdoa, nggak apa-apa. Tapi belum ada rasa, itu rasa belakangan. Tapi minta Tuhan, kalau engkau menghendaki pertemukan saya dengan orang yang tepat. Ini sudah ada yang dekat bang, doakan Tuhan kalau memang dari engkau bikin kami tambah dekat. Tapi kalau bukan darimu atau bukan ini Tuhan bikin kami agak menjauh, misalnya gitu kan? Boleh dong minta sama Tuhan ya. Berusaha jalin relasi, buka mata, buka hati, buka pikiran. Sabar, jangan sampai menyesal karena salah pilih. Dan berserah nikmati masa-masa ini.
Ada hal waktu kalian sudah pacaran akan sulit dilakukan. Jadi memang kalau masa-masa lagi sendiri juga nikmati juga. Itu kesempatan kamu bisa berkarya, bisa berbuah bagi sesama. Tapi kalau sudah waktunya juga terbuka, buka mata, buka hati ya. Jangan, kadang-kadang kita tertekan sama keluarga ya. Mamaku udah makin tua, terus orang tua kita juga kan begitu ya. Orang tua kan maunya baik buat kita ya. Walaupun mungkin juga saya kayak banyak ketemu yang gitu ya, sudah mamanya atau papanya ini banyak yang perempuan ya. Tiba-tiba akhirnya dia menikah entah dengan siapa lah itu. Tiba-tiba kayak ada orang lewat aja, yang menikah lah gitu ya. Kesannya begitu. Kenal baru cepet, habis menikahnya itu yang bikin pusing pendeta. Datanglah, berantamlah. Dia bilang, ini ada yang baru menikah seminggu, saya ingat ya, datang saya. Iya Bang, saya pegang kepalanya marah dia. Waktu saya tanya istrinya, apa pegang kepala diginin aku Bang? Jadi ternyata itu langsung jadi masalah besar di minggu pertama pernikahan. Karena suaminya mungkin di keluarganya terbiasa diginiin ya. Saya bilang sementara yang satu ternyata orang Jawa ya, pegang kepala nggak boleh. Jadi waktu yang satu dipegang begini, saya bilang kalau dipegang begini kan nggak apa-apa deh, tapi diginiin Bang. Oh ya itu. Jadi saya bilang saya ngomong sama suamimu dulu. Suaminya keluar dari rumah. Saya nggak mau pulang Bang hari ini. Mau kemana deh? Nggak tahu Bang. Saya telepon istrinya, apa yang terjadi? Oh begini, ini baru minggu pertama menikah. Emang masa penyesuaian nggak mudah. Saya bilang ya carilah orang yang juga kamu kenal dalam Tuhan. Saya bilang kalian dalam Kristus kan? Iya Bang. Pulang saling mengampuni. Susah Bang. Ya udah pulang aja dulu. Jangan kau tidur di luar gitu ya yang laki-lakinya. Nah, jadi teman-teman ini kira-kira cerita-cerita yang saya harapkan bisa menginspirasi kalian. Nah, slide saya sih udah habis ya. Gimana teman-teman bisa lewatin proses dan masa ini dengan baik. Ada pertanyaan? Saya kasih waktu 1-2 pertanyaan mungkin. Jika ada, silakan. Slide-nya udah habis sih. Emang udah pas. Ini ada yang sudah pacaran kah? Boleh angkat tangan? Lambaikan tangan. Iya, biar ketahuan juga yang tahu kan ada mungkin yang udah lama berdoa ini udah pacaran belum sih ya? Ini kesempatannya saudara. Tunjukkan yang sudah pacaran. Sudah ya? Oke, ada yang sudah. Thank you. Ada yang lagi PDKT? Atau merasa ada yang mem-PDKT-mu kan yang perempuan gitu. Ada yang sudah datang misalnya ngobrol. Kita mesti belajar menghargai juga ya. Laki-laki itu kalau sudah maju ke perempuan itu harus dihargai juga. Iya. Dia nanya dari bagaimana cara menerima karakter orang. Karakter orang. Karena kan kayaknya sekarang orang kan bawa sadar semua orang itu punya beda kepribadian, punya karakter. Ini what it is. Simpel contohnya kayak orang tua gitu kan. Kadang mama pengen ngomong gini karena gimana gitu kan. Tapi sekarang semakin lama semakin berubah. Mama gak mungkin gak berubah mama. Gak mungkin aku mengubah dari seperti laki-laki mama. Atau enggak ada kalau film Crazy Rich Asians kan dia bilang aku tidak bisa mempunyai kemampuan untuk mengubah dia sebagai pria yang seutuhnya, big man ya gitu. Terus sih kan, aku nanya sih, karena apalagi kan di zaman sekarang ini kayaknya apa sih namanya ya? Kayaknya udah tambah parah itu. Kita sebagai pria dan wanita gitu ya. Kayaknya aku menyadari satu sisi sebenarnya big woman sekarang ini kayaknya ada ngaconya deh. Itu dalam pria gitu, dalam hal mindsetnya gitu. Kayaknya juga ngaco. Makanya kasihlah semacam wejangan lah kayak sebagaimana harus jadi wanita sesungguhnya dan menjelaskan. Jadi mungkin ada cewek dan cowok kan. Ini sekarang bukan ada sosmed ini udah aneh-aneh aja. FWB, friends with benefit. Apalagi sekarang itu istilah-istilah kita semua over marriage. Kalau itu kan sekarang udah aneh. Child free lah, abis married child free lagi gitu ya. Aduh. Silent treatment. Saya garis bawahi dulu bahwa kita orang Kristen. Karena kita orang Kristen maka ada pengharapan di dalam Kristus
untuk terjadinya perubahan. Nah, tapi memang nanti kalau di dalam psikologi itu pertanyaannya begini, yang bisa berubah itu apa? Apakah karakter? Apakah temperamen? Nah, itu dalam psikologi itu agak cukup dibeda-bedakan. Tapi paling sederhana adalah buah roh. Kekristenan mengatakan, nah kita biasanya bilang yang namanya karakter Kristen itu sesuai dengan buah roh. Menariknya buah roh itu begini. Itu bukan buahnya saya. Itu buah kalau Roh Kudus diam di dalam saya. Makanya namanya buah dari kehadiran Roh Kudus dalam diri saya. Nah, saya ingat saya banyak dipengaruhi tulisan John Stott. Dia bilang begini. John Stott ini teolog Inggris. Dia bilang gini. Saya kalau diminta menulis seperti Shakespeare, sebagus Shakespeare, saya nggak bisa. Kenapa? Saya bukan Shakespeare. Tapi kalau rohnya Shakespeare ada dalam diri saya bisa menulis seperti Shakespeare. Dengan perbandingan yang sama, kita itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka karakter kita udah tercemar dosa, temperamen kita tercemar dosa. Maka pertanyaannya, bisa nggak sih kita berubah? Nah, keyakinan kita, kalau Roh Kudus diam di dalam kita, maka kita akan diubahkan. Lagu sekolah minggu kita kan sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, dia ubahku. Jadi kita itu bukan orang yang mengasihi, tapi kalau buah roh tinggal dalam, Roh Kudus diam dalam kita, maka buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kita itu apa? Kita pemarah, tukang sungut-sungut. Tapi kalau kita berserah dipimpin Tuhan, maka kita akan dimampukan itu untuk bisa kasih, bukan sungut-sungut tapi sukacita. Bukan kalau kita datang orang perang tapi jadi damai sejahtera. Nah, memang itu perubahannya pelan-pelan. Nah, makanya saya tetap meyakini ya, ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu pertama. Tapi yang kedua, nah ini yang kedua ya. Yang kedua adalah begini. Supaya kita nggak frustasi, memang fokus mengasihi itu siapa? Yang dikasihi. Jadi somehow kadang-kadang begini. Daripada kita meminta dia berubah, sebenarnya kita pun harus bertanya, apa yang harus kita ubah? Saya pulang, mama saya tetap dia, istri saya tetap istri yang itu, yang bahkan mungkin perubahannya lambat sekali, karena kan kalau saya maunya dia berubahnya cepat. Waktu saya tanya sama dia, abang juga berubahnya lambat begitu ya. Jadi memang di tahun-tahun pernikahan awal itu menyamakan ekspektasi aja udah kayak orang mau kayak gini, aduh salah nggak sih Merit ini ya. Tapi akhirnya makin lama nih kami makin nggak sering berantem. Bukan karena ini juga ya, kita juga mau jujur ya. Kalau memang beda pendapat nggak apa-apa beda. Tapi akhirnya saya belajar mengerti dia belajar mengerti saya dengan apa? Waktu kami evaluasi pernikahan, ulang tahun pernikahan yang lalu, saya bilang gini. Dulu saya banyak nuntut kamu berubah, sekarang saya yang berubah. Ya, karena dari saya kenal kamu, saya jadi kenal diri saya. Dan itu memang proses ya, dan itu menyadarinya lama. Saya orangnya perfeksionis. Istri saya santai. Awal pernikahan, saya protes cara dia lipat selimut. Ujungnya nggak ketemu. Kalau saya itu harus ketemu ujung, set, tarik dulu, udah tarik, kebas sekali, baru lipat lagi. Kalau dia set, taruh. Kayak segi empat, begitu ku tarik, apa ini gitu ya. Awal-awal menikah, nggak bener ya, saya benerin, tersinggung. Nangis di kamar mandi. Terus kemudian saya pikir kenapa? Terus dia bilang, iya abang kayak begitu. Saya bilang, ya enggak, biar rapi aja deh. Kenapa harus rapi? Ya, kenapa juga ya? Itu gimana jawabnya kan? Kenapa? Itu makanya bisa bingung. Itu sifat atau apa? Tapi akhirnya itu yang terjadilah saya belajar sabar sama dia. Memang akhirnya yang terjadi adalah karena dulu kan saya prinsipnya pokoknya kalau saya bangun ya perempuan yang ngatur tempat tidur kan begitu. Bayangan saya begitu. Tapi belakangan kemudian kenapa tiap kali dia ke kamar mandi
Saya lipat ulang selimutnya. Tiap kali di kamar mandi saya lipat ulang. Lama-lama akhirnya kita saling ngerti. Bagian lipat selimut saya deh. Ya, udah selesai masalah kan? Nah, tapi itu setelah sekian tahun. Nah, jadi pengalaman seperti itu yang akhirnya kalau mau ditanya berubah nggak ya? Ada perubahan, tapi sebenarnya yang saya lihat itu tadi. Saya makin sabar. Saya makin bisa mengasihi walaupun dia tidak seperti yang saya mau. Jadi bukannya dia berubah, tapi saya, dan itu pelan-pelan sih. Saya pun masih belajar juga gitu. Jadi pagi-pagi kalau dia bangun, selimut langsung, sampai hari ini gitu ya. Karena itu bagian saya untuk melipatnya. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Yang buat hari yang satu pernikahan itu salah satunya harus dibuat dekat. Nah, sebenarnya apakah itu tetap kan dengan zaman sekarang di mana masa sudah mulai kan bahkan kayak saat ini mungkin terutama mungkin soal yang saya mungkin Oke. Sebenarnya itu prinsip. Di depan Tuhan ya. Iya. Kan di depan pastor atau catatan sipil mungkin cukup gitu. Iya. Memang umumnya kata umum di situ bukan berarti untuk seluruh dunia tahu sih. Nah, yang menarik adalah harus ada yang menyaksikan. Nah, itu poinnya. Makanya di dalam pernikahan gereja maupun pernikahan catatan sipil negara pun pernikahan harus ada saksinya. Ada yang sudah menikah? Belum. Nanti kalian akan menjelang menikah, kalian harus urus ke catatan sipil. Nah, salah satu surat yang diminta adalah surat belum pernah menikah. Ya, dan itu mesti kita urus ke Pak RT. RT atau RW ya, saya lupa ya, siapa yang lebih gede itu. Tapi pokoknya samping rumah saya. Jadi kita mesti bawa surat itu. Itu istilahnya diketahui umum bahwa memang orang ini telah dideteksi belum pernah menikah. Di gereja pun akan diumumkan berapa kali di sini momonya. 2 kali ya, apakah ada keberatan yang sah. Jadi itu maksud umum, bukan berarti semua orang harus tahu. Itu public figure nggak suka kayak gitu ya. Jadi poinnya memang harus ada saksi dan harus diumumkan untuk orang-orang yang dalam lingkaran terkecil harus diketahui. Mungkin itu. Ada lagi? Silakan Neta. Juga kan kita lagi di sekitar yang mata karam nih ada yang dimana mungkin orang tua itu jauh banget ya ada. Kan tadi pendeta bilang ada bagaimana memilih tempat itu. Ada satu sahabat bisa ketemu nih. Tapi pas kita menarik orang tua, misalnya mungkin kalau di rumah itu kan agak dia sama mata aku di sana. Iya. Tapi dalam perkenalan menunggu dari sini kita nggak bisa. Iya. Itu kita sebenarnya nggak tahu ke dia itu gimana caranya. Saya nggak berani jawab itu ya. Karena prinsipnya begini. Karena kita ada di dalam lingkungan masyarakat dan di dalamnya ada budaya, ada adat, maka perhatikan begini, adat itu pada awalnya pasti ada tujuan kebaikan. Jadi kalau saya sih sebaiknya kita menghargai adat kita. Menghargainya dengan apa? Makanya sedapat mungkin waktu kenalan langsung tanya gitu, ini marganya bisa apa tidak, kira-kira begitu. Karena beda marga pun kalau ternyata yang dianggap kakak adik, deket, aduh itu juga jadi masalah kan. Nah, poinnya adalah dalam kasus tertentu, kalau ini coba cari pendeta yang kira-kira mengerti konteks adatnya. Mungkin kalau teman-teman yang karo tanya. Jadi kalau karena ada yang sampai misalnya ada beberapa pendeta misalnya pasang badan untuk ngomong ke keluarga misalnya tentang konteks tertentu. Tapi itu juga harus diselidiki lah dengan baik begitu. Sebenarnya kadang agak lucu ya. Yang satu marga kan nggak boleh ya. Padahal satu marganya bisa jadi udah jauh banget. Sementara yang beda marga tapi karena itu dianggap saudara malah nggak boleh gitu. Jadi memang kadang-kadang ada sama lah. Saya kan orang Ambon ya.
Jadi itu kan, nah ada kasus juga di keluarga kami, ada opa oma satu marga menikah. Karena mereka merasa udah jauh, yang saudaraan itu udah kakeknya punya kakek gitu. Jadi waktu lihat tapi kan secara adat, nah memang itu unik juga ya. Kadang-kadang ada superstitiousnya ya. Apa yang dipercaya anaknya nanti ini ada anaknya, tapi ternyata cacat lah, apalah begitu. Jadi saya harus katakan gini, kadang-kadang apa yang dipercaya terjadi tuh. Nah makanya untuk konteks tertentu, carilah hamba Tuhan yang kira-kira mengerti hal-hal seperti itu. Tapi kalau saya sendiri harus katakan sebaiknya ikutin adat. Ikutin dalam arti adat yang baik ya. Karena juga ada adat-adat yang gak masuk akal kadang-kadang. Kalian yang paling tahu adat di bagianmu apa yang paling gak masuk akal lah kira-kira ya. Maksudnya kenapa gak masuk akal? Karena bisa jadi ada beberapa hal yang mungkin waktu dulu kita masih tanda kutip menyembah berhala, itu masih turun sebagai, nah makanya di dalam gereja-gereja banyak tradisi-tradisi yang kemudian diberikan makna baru secara kekristenan. Jadi sebaiknya kita ikutin itu yang makna barunya. Jangan cuma ikut yang kayak berhalanya, kira-kira begitulah. Mungkin begitu ya. Belum merit besok kan? belum. Jadi masih sempat nanya-nanya dulu. Sempat selidiki marganya dulu. Oke, ada satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Yang laki-laki. Oh ini dari tadi perempuan semua ya. Ini nggak perlu ditanya lagi, perlu dilakukan aja. Oke lah. Oke, baik. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak buat pemahaman, juga buat diskusi kami malam hari ini. Kami sadar betul bahwa ini bukan perkara yang mudah, karena ini juga akan menjadi hal yang kami akan jalani seumur hidup terkait dengan pasangan hidup ini. Karena itu berikan bagi kami hikmat bijaksana supaya boleh memilih yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Berkati kami semua, baik yang sudah berelasi, Tuhan teguhkan, kuatkan. Dan bagi mereka yang sedang bergumul, Tuhan juga menolong, membukakan kesempatan untuk boleh mengenal orang-orang yang akan menjadi pasangan ke depan. Bagi mereka yang masih mungkin belum terpikir, sedang menjalani masa-masa single ini, biarlah juga di dalamnya anugerah Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Terima kasih sekali lagi, kami boleh belajar firman-Mu dan juga boleh belajar menerapkannya dalam hidup kami. Tolong kami semua terus bertumbuh di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Terima kasih, kami menutup firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.